Halo everyone, welcome to PC Class. Kembali lagi di video pembelajaran fisika. Hai para pencinta fisika, berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Tetap semangat. Materi yang akan kita bahas yaitu pemanasan global, dampak, penyebab, dan solusi. Sebelum masuk ke materi, apa sih pemanasan global? Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia, sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim hujan berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Kemudian, apa sih penyebab dari pemanasan global? Penyebab pemanasan global terjadi ketika gas rumah kaca terus bertambah di udara. Penambahan gas rumah kaca secara terus-menerus mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu meningkat secara drastis pada sebuah benda permukaan langit, seperti planet dan bintang. Peningkatan suhu ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi dari komposisi serta keadaan atmosfer yang mengelilingi benda langit tersebut. Dan dampak dari pemanasan global itu seperti mencairnya es di kutub-kutub bumi, meningkatnya permukaan air laut, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, dan timbulnya wabah penyakit. Kemudian, solusi dari pemanasan global itu bisa seperti menghemat listrik, kurangi kendaraan bermotor, kurangi sampah, tidak menebangi pohon, reboisasi, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, menggunakan energi alternatif, daur ulang, kurangi penggunaan plastik, dan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kesepakatan dunia membahas pemanasan global. Yang pertama itu ada konferensi Stockholm, yaitu pertemuan negara-negara dalam konferensi PBB tahun 1972, mulai membahas isu pemanasan global. Kemudian yang kedua itu ada Intergovernmental Panel of Climate Change, yaitu disebut juga dengan Dewan Iklim PBB yang didirikan pada tahun 1988, terdiri dari 195 anggota negara dan ribuan ilmuwan yang bertugas menganalisis perubahan iklim dan menyarankan tindakan penanggulangannya. Kemudian yang ketiga ada Protokol Kyoto, pertemuan negara-negara dalam konferensi PBB tahun 1972, mulai membahas isu pemanasan global. Yang keempat itu ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, diresmikan bulan Januari 2006 di Sydney, Australia, beranggotakan 6 negara, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Pada bulan Oktober 2007, Kanada masuk sebagai anggota ke-7, bertugas membantu para pihak termasuk pihak swasta untuk mengatasi pemanasan global. Yang kelima ada konferensi Copenhagen, dilakukan pada tahun 2009, menghasilkan Copenhagen Accord untuk mempertegas bahwa dalam ranah politik ada sebuah upaya untuk mengatasi karbon dan menanggapi perubahan iklim, baik dalam jangka pendek dan panjang. Dan yang terakhir itu ada kesepakatan Paris, merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen berdasarkan dunia untuk memerangi perubahan iklim. Seluruh negara berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius, bahkan hingga 1,5 derajat Celcius.